Kalau menurut gua sih jualan online itu paling gampang. Paling gampang? Paling gampang. Kenapa? Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Dan di channel ini kita akan membahas tips dan trik untuk teman-teman yang mau belajar jualan online. Nah, teman-teman juga mau jadi Botakers, dengan klik tombol di bawah ini, join membership, dan di member itu banyak video-video yang akan bantu teman-teman dalam berjualan online, khususnya yang sudah intermediate atau ke atas ya. Botakers Intermediate atau Botakers Advance ya. Ini akan bantu teman-teman sekali, karena video-video itu biasanya yang kita sharing di kelas, offline, kita akan rekam dan buatkan khusus untuk Botakers. Nah, ini adalah bagian part kedua dengan Om Jimmy dari Flint Florist ya. Nah, di sini kita akan gali-gali kisah hidupnya nih, karena kisah hidupnya sebenarnya ada yang menarik banget, yang mau kita share, dan saya sendiri sangat tertarik nih ya buat tanya-tanya nih. Nah, Om, ini sebenarnya tokonya sendiri udah unik ya, karena kalau kita image-nya ya, kalau namanya florist tuh kok kesannya untuk bukan untuk cowok gitu ya, untuk kaum hawa ya, itu kan pertama ya. Terus yang kedua, kok barang kayak gini tuh di online juga laku gitu ya. Jadi keterbatasan ini kita lihat mungkin ada satu prejudis atau apa ya namanya ya, prasangka lah ya, khusus untuk ini. Kalau menurut Om ini bisa ketemu jualannya kayak gini tuh gimana sih? Sebenarnya sih saya nggak ada pikiran sih untuk kerja bunga ya pertama kali ya. Karena dulu saya kerja bantuin papa import, tapi barang yang lain, bukan barang bunga. Umum lah ya, umum. Ya, barang-barang umum lah. Ya sudah kenal import ya sudah lumayan lama lah, kurang lebih berapa 10 tahun lebih lah. Yeah. Cuma kebetulan ada teman-teman titip bunga, sering beli ke saya. Ya. Jim, tolong dong, titip dong beli bunga ini. Oke, saya sekalian beli kan. Ya ada masalahnya, aku bantu temen deh. Beli. Sampai suatu ketika dia pesannya dalam jumlah banyak. Ya. Tiba-tiba dia bilang, sorry ya, barangnya nggak jadi saya ambil. Waduh, gimana nih? Saya marah-marah loh. Kan janjinya kamu ambil, sekarang kamu nggak ambil. Maksudnya saya mau marah juga repot karena teman baik. Terus saya pikir daripada saya bingung dengan masalahnya ini, teman saya nggak mau ambil, saya stres. Saya akhirnya mikir gini, gimana kalau saya jual aja deh? Saya coba cari pasar, survei pasar, kiri kanan, kontak kiri kanan. Ya namanya orang berusaha ya pasti ada masalah lah. Enggak. Harganya salah, atau mungkin barangnya nggak cocok, ternyata pasarnya nggak mau, ya masalahnya banyak lah. Tapi kita pelan-pelan jalani. Nyangkut berapa juta waktu itu? Kapan hari? Pernah sekitar berapa ratus juta gitulah. Sempat. Itu yang dipesan nyangkut berapa ratus juta? Iya. Jadi akhirnya saya mikir, sudah gini aja deh. Kita jangan berpikir untuk larut dalam masalah terus teman nggak mau ambil, kita diem aja, nggak ada usaha. Toh yang nggak ada gunanya gitu loh. Buat apa gitu loh, kita benar-benar. Saya pikir sudah, saya jalan aja, survei deh. Waktu itu bunganya ada bunga jadi atau bunganya jadi, belum saya produksi sendiri. Oh, bunganya udah bunga jadi waktu itu. Jadi bunganya. Oh, iya. Terus akhirnya saya berpikiran, oke deh, saya coba sih datang ke toko-toko. Aduh, ditolakin. Datang satu toko gini, dibilang gini. Sudah, barangnya titip aja ya. Nanti kalau laku baru bayar. Ini gua pikir ini barang harus jadi duit. Kalau titip mah lama ini, repot gitu loh. Coba satu ke satu. Akhirnya ada beberapa yang mau ambil. Coba katanya. Oke deh. Coba. Yeah. Berjalannya waktu, kok semakin banyak ya, pasarnya kok semakin besar. Nah, pada waktu itu, Jadi waktu itu kan mau habisin barang. Jual. Ada yang ngambil. Pasti kan satu persatu modelnya habis tuh. Ya, benar. Waktu habis itu malah pikiran, wah mau masukin lagi gitu. Nah kok bisa ya? Nah itu gini, yeah. Pada waktu barangnya mau habis, saya berpikir gini, kok ternyata jualnya kok lumayan gampang. Tapi untung. Tapi sebelum itu susah, Om. Ditolak kiri kanan, Om. Tolak. Tapi setelah jalan, kok jualnya gampang ya? Untung waktu itu jualnya? Untung. Oh, bukan jual modal supaya barangnya habis? Ya untung, tapi kalau mau kulaan lagi istilahnya, saya harus tambah modal lagi lah. Itu cuma istilahnya buat habisin barang lah. Untung tapi tipis sekali. Oh, tipis ya. Saya kan lagi survei pasar nih. Buang barang aja, pokoknya dibuang aja lah. Pokoknya jadi duit, untung tipis, oke lah. Kan toh ini bukan kerjaanku sebenarnya gitu loh. Terus akhirnya saya coba jalan. Terus saya mikir, kok kerjaannya kok kelihatannya kok gampang ya. Saya coba masukin lagi barang. Saya masukin barang.
pasarnya bagus, pergerakannya oke. Nah, mulai dari situ kerja bunga. Tapi pada waktu saya mikir gini, ini kalau barang istilahnya kalau kita harganya segitu seperti itu aja, kita susah untuk bersaing. Akhirnya saya cari barang-barang yang unik-unik, barang-barang yang aneh-aneh lah, supaya kita itu istilahnya di pasar tuh bisa jadi terdepan lah. Kalau lagi musimnya bunga ini, gua ada dulu nih di atas nih. Bunga ini yang tren dulu gua ada pasti. Nah, gitu loh. Jadi kita berusaha inovatif, berusaha kreatif terus kita coba. Nah, akhirnya berkembang sampai sekarang. Wah, berarti sebenarnya itu waktu lagi posisi ditipu, ya bukan ya ditipu ya misalnya. Bukannya ditipu sih, dia sendiri dibatalin klien. Nah, dia ngebatalin, istilahnya kan lagi di momen yang nggak enak lah ya. Iya, betul. Karena nyangkutnya di saya. Ya kan, nyangkutnya di sini, tapi itu malah dijadiin momentum untuk titik balik untuk jualan bunga. Iya, yang ternyata jadi utamanya utama. Sekarang. Betul. Itu keren sekali sih. Betul, itu. Keren. Dan sampai sekarang masih berhubungan dengan temennya itu. Sampai sekarang masih kita ya, bukan musuh sih ya. Maksudnya kita ya tetap say hello lah. Ya, enggak sedekat tapi say hello lah. Oke. Hello, ya. Saya kan berpikir gini loh. Teman ya mungkin kalau nggak datangkan sesuatu yang kelihatannya buruk, mungkin di sisi lain ada yang baik. Ya, contohnya seperti hari ini. Iya. Gitulah. Kalau gitu buat taker saya nonton boleh titip barang sama ini ya. Kalau nggak jadi ambil juga mungkin bisa jadi kita usaha baru ya. Ya kan. Berarti itu dari titik terendah manfaatin jadi ini sama seperti waktu COVID dong ya. Betul. Nah, kita pada waktu ceritanya gini, pada waktu COVID kita juga kesusahan lagi, nggak boleh pesta, nggak boleh wedding, nggak boleh tunangan, nggak boleh semua. Nggak boleh buka toko. Nggak buka toko. Kita UMKM harus hidupin pegawai. Iya. Istilahnya kalau kita tutup, pegawai susah, kita juga susah. Nggak ada pemasukan. Akhirnya gimana? Kita pada waktu 2020 akhir, kita mulai coba deh jualan online deh. Siapa tahu, istilahnya coba-coba berhadiah lah. Istilahnya orang-orang gitu. Coba. Ternyata marketnya kok bagus ya. Dan juga jujur, saya pada waktu memulai itu pesimis sih. Nggak ada langsung berpikiran, waduh nanti saya jualan paket 1.000, 10.000. Nggak ada pikiran. Cuma gue pikir gini, sudahlah kalau mau laku ya laku. Nggak laku ya nggak apa-apa. Cuma nggak ada salahnya gue coba dulu deh. Nanti mungkin ternyata kalau kondisinya gini, kita pada waktu COVID kita berpikir, kita sudah bisa bertahan aja, bagus. Apalagi untung, wah tambah bagus lah pada waktu kondisi itu loh ya, kita berpikir. Kalau kita pada waktu bisa berpikir, sudah tutup operasional aja deh, karyawan supaya ada gaji, bisa tutup, itu sudah bagus. Gitu. Ternyata, di luar dugaan, ketika setelah pandemi kita kerja di Desember akhir, itu kan ada PPKM lagi ya, yang gencar-gencarnya virus apalah, Delta lah, apa itulah. Itu kan tutup, disuruh tutup lagi dah. Kita mikir, kita tutup lagi, sudah kita hajar terus saja, buka deh. Tapi kita ya tetap produksi, ternyata lebih rame kondisinya pada waktu itu loh. Dan saya pun sampai hari ini bingung, itu nggak boleh pesta, nggak boleh tunangan, nggak boleh apa-apa. Orang beli bunga dibuat apa? Gue ya bingung. Buat dekor rumah? Mungkin, tapi apakah banyak dekor rumah? Beli satu sudah cukup lah. Harusnya nggak perlu beli lagi. Pada waktu itu tambah lebih rame. Ya saya juga nggak tahu fenomena pasar pada waktu itu bagaimana. Nggak ada orang yang masukin barang lagi kosong, atau pada waktu itu memang ya pasarnya lagi bagus, orang butuh barang, tokonya tutup semua. Saya juga tahu fenomena apa, tapi pada waktu itu lagi omsetnya itu lebih besar daripada malah sebelum COVID. Nah, pada waktu itu kita hidupnya dari online aja ya. Yang offline sudah selesai. Kan itu kan PPKM kan sudah boleh pesta, nggak boleh apa, sudah nggak ada. Siapa yang mau beli sekarang offline? Toko nggak mau stok barang, dekor nggak mau stok, mereka aja kurangi karyawan, apalagi beli barang, uangnya siapa lagi? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, mereka beli bunga untuk apa juga? Pesta-pesta kecil-kecil, boleh cuma dihadiri 10 orang, 5 orang, bunga sedikit aja kan cukup. Akhirnya offline-nya nggak ada sama sekali. Jadi kita pada waktu PPKM pertama atau yang kedua ya, itu kondisinya sampai Delta, waduh orang keluar rumah takut semua tutup semua. Kita justru tambah rame. Kita pun pada waktu itu buka, waduh nanti kalau suruh tutup gimana nih, bingung. Tapi ternyata ekspedisi, saya lihat di jalan ekspedisi jalan, banyak ternyata tambah lebih rame. Kita sendiri bingung, sudah buka aja di jalan terus deh.
Jadi kita tutupnya itu pada waktu COVID pertama aja, 1 bulan. Setelah itu kita nggak pernah tutup, mau PPKM apa kita nggak pernah tutup. Jalan terus aja. Hajar terus. Karena aku berpikiran seperti ini loh. Kalau karyawanku susah, kita juga susah pasti. Sudah pasti. Kalau kita gimana caranya kita, namanya karyawan kan cuma hanya kerja aja. Pokoknya produksi, dia dapat duit tahunnya itu aja. Yang kita kan mesti mikir, maksudnya maju ke depan gimana. Kita kan harus inovatif kan harus ada jalan semua. Akhirnya karyawan saya bingung, Pak, ini maksudnya istilahnya ini tidak apa-apa dah ini kalau maksudnya buka. Sudah tidak apa-apa deh. Kamu mau kerja apa mau nganggur di rumah? Saya bilang, kalau mau kerja masuk. Kalau mau di rumah aja. Masuk kerja semua gitu. Kita produksi terus, kita hajar terus. Justru tambah rame pada waktu pandemi. Wow. Kita bingung, kok rame? Kita bingung, pesta nggak boleh, tapi kenapa kok banyak orang beli? Terus kita jalan aja deh. Berarti titik terendahnya itu malah jadi titik balik untuk titik tertinggi. Juga gini penting, Ci. Kerja itu mesti disiplin sama siap. Disiplin dan siap. Siap. Karena kalau disiplin aja, tapi kondisinya nggak siap sama sekali, begitu orderan datang banyak, lewat. Kalau kita disiplin terus ya, terus produksi, mau rame, mau sepi, terus disiplin, masukin barang terus. Ini kayak ada momen di mana orang kompetitor kita nggak ada barang, kita panen. Itu dinamakan disiplin. Dan kita apa? Siap, stoknya ada. Serius jualan. Serius jualan, jadi nggak main-main. Jadi kadang tuh gini loh, ada pengusaha-pengusaha pikirannya gini. Aduh, COVID ya. Sudah nggak masukin barang, stop aja. Orang-orang pada takut nanti barang nggak laku gimana. Nah itu salah pikirannya. Berarti saya, maksudnya itu pikiran orang yang nggak mau maju. Ya kalau orang kayak gitu, ketika COVID nggak ada, kamu nggak ada barang, orang beli. Pak, ada barangnya? Nggak ada. Ya sudah, kamu juga nggak akan untung, nggak ada untung duit. Tapi kalau kita disiplin, kita siap. Ketika COVID selesai akhirnya, pada waktunya. Bukan selesai maksudnya hilang, enggak lah. Pada waktu pemerintah buka, seret, langsung kan otomatis kan orang pembelinya banyak, tapi kita siap jadi uang. Berarti sekarang setelah buka lagi udah jadi uang. Banyak nih kayaknya. Ya. Gitu sih. Tapi sikap optimis dan sikap kesiapan itu apa dipengaruhi dari ketidaksempurnaan fisik yang Om punya? Kalau mau dibilang sebenarnya nggak ada, kalau hubungannya tipis sih sebenarnya. Cuma memang dari kecil sih memang bandel ya. Bandel. Jadi ya bukan berarti saya suruh anak bandel, enggak ya. Saya bukan ngajarin anak suruh bandel, enggak. Cuma namanya anak bandel itu wajar. Cuma ada aturannya. Ada aturan, enggak bandelnya enggak sampai kelewat batas lah. Ada aturannya. Cuma dari kecil saya saya prinsipnya gini. Kalau usaha jangan setengah-setengah, harus sampai tuntas. Kalau tuntas, kalau sampai nggak berhasil di ujungnya berarti bukan jodohnya kerja. Tapi kalau cuma setengah-setengah, terus nggak ada hasil, ya salah sendiri, wong baru setengah sudah nyerah, gitu loh. Karena gini, dulu saya pernah punya pengalaman umur berapa ya, saya sekarang sekitar umur 18 tahun. Saya dulu pernah kerja di asuransi, itu cari klien susah banget itu. Susah. Satu hari itu suruh telepon 20-30 orang, nggak ada yang closing. Cuma saya mikir gini satu, kalau saya sudah maksimal kerja, belum sukses di tempat ini, memang belum jodohnya. Belum jodoh. 1 bulan tuh prospek ada ratusan orang deh, nggak ada yang closing deh. Nggak ada yang closing. Cuma ada satu teman bilang, Jim, kamu kurang nemu kerjaanmu yang tepat, cuma mentalmu sudah pas, dia bilang. Cuma kerjaan ini mungkin nggak tepat. Terus aku bilang ini, ya gak dicoba ya siapa tahu. Coba tak coba dulu deh. Sampai masuk bulan kedua, bulan ketiga, apa yang ditabur di bulan pertama ini mulai closing. Mulai. Sampai saya kerja di sana kira 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun sebelum saya resign, saya kerja sendiri. 10 tahun jadi asuransi. Itu saya keluar gara-gara leader saya keluar. Jadi saya berpikiran, sudahlah waktunya belajarnya cukup ini sekolahnya. Dan mental sebagai jualan sales asuransi itu kepake banget kemana-mana? Ada yang kepake, ada yang enggak. Ya yang positifnya diambil lah. Yang negatifnya enggak lah. Ya. Enggak lah, kita kan ngerti. Positifnya diambil lah, yang negatif buang lah. Positifnya diambil lah. Ya, yang penting pokoknya jangan putus asa lah. Jangan putus asa. Semua usaha pasti susah. Enggak ada lah usaha maksudnya keluar rumah, enak-enak minum kopi, dapat kerjaan. Enggak ada lah. Sekarang mana ada usaha gitu. Itu pun kalau dia sekarang lihat, waduh hari ini dia enak ya. Tapi 10 tahun, 20 tahun yang lalu dia ngapain? Pertanyaannya. Mana dia yang tahu? Pada waktu 10 tahun dia
kerja setengah malam. kerjanya banding tulang kiri kanan, nggak tidur apa. Kita kan nggak pernah tahu. Ya memang ada pengusaha yang setiap hari kerjanya gulung tikar, tapi tetap sukses ya. Ya itu hokinya mungkin nggak terbatas ya. Ya. Berarti buat teman-teman yang baru mulai atau yang posisinya tuh offline juga nih ya. Iya, iya. Dan sekarang lagi ngerintis, udah telat belum? Belum sih, kalau Belum. karena gini, kalau di online ya sebenarnya barang apapun bisa laku. Bisa. Tapi mungkin ada yang nggak bisa menurut saya. Yang nggak pernah diupload. Ya betul. Kemungkinan nggak laku, bukan kemungkinan, pasti nggak laku. Pasti nggak laku. Ya, kalau nggak diupload ya. Ya, Berarti barang apapun bisa buat Bisa. non offline. Belum telat. belum. Loh ini udah ada penguasanya. Yang Enggak punya. lah, tetap maksudnya rezeki orang kan ada batas-batasnya sendiri lah. Ya. Kan kita tuh bilang kalau misalnya kita pun paling besar, belum tentu yang lain toh ya juga ada berkatnya sendiri juga. Ada berkatnya sendiri. Cuma kan tinggal Ya. pinter-pinternya kita gimana, inovatif lah, Ya. kreatif, kerajinan kita yang membuat toko kita ini selalu rame. Itu yang kadang orang nggak bisa konsisten di area situ, itu yang susah memang. Karena aku pun ya, contoh di online gini ya, kita untuk naikkan produk itu aja aku butuh disiplin loh. Itu kan sekarang harus 4 jam kan? Itu tuh butuh disiplin. Itu aku punya pegawai, saya suruh disiplin aja susah. Ya, maka itu kalau kita bisa disiplin terus, percaya deh, pasti tokonya rame. Pokoknya maksudnya harganya kompetitif, produknya juga bagus, harusnya bisa lah. Cuma sekarang kan tergantung, sekarang bumbunya, ramunya kan beda-beda tiap orang. Rasanya ada micinnya tambah sedikit, tambah gulanya lebih manis, kan beda-beda. Kita kalau masalah itu kita tidak bisa istilahnya intervensi, itu tergantung selera masing-masing. Bagaimana memulai bisnis yang tidak kita kuasai, seperti bunga ini ya, sampai akhirnya kita bisa kerjakan? Simpel sih sebenarnya, survei aja, sama disiplin belajar. Pasti bisa kok. Karena aku pun ya, sorry sebelum ini, aku kalau disuruh buat bunga, susah, tanganku cuma satu. Tangannya cuma satu? Enggak, maksudnya karena kecelakaan. Kalau suruh buat bunga susah, Iya. tapi bisa jadi pengusaha bunga. Berarti kan Ya. istilah kuncinya kan cuma kan di sini, mau belajar. Ya. Mentalnya nggak dibatasin. Mental blocknya saya hilangin, sudahlah. Nggak ada lah orang ngomong misalnya, kamu terbatas terus kamu nggak bisa, nggak ada lah kamu situ baca. Kamu tangan 2 bisa, aku pasti bisa juga. Sama lah. Kita istilahnya kesempatannya sama. Cuma bedanya, mentalnya kamu mau maju apa enggak? Itu aja sih. Mungkin karena ada mental block dan orang itu sekarang lebih mudah untuk putus asa. Betul. Jadi mereka maunya Instan. ketika mulai ini instan. Ya, nggak ada lah instan. Kalau saya pun, Ya. kalau dulu ya saya didik agent-agent saya di asuransi ya. Wah, agent. Saya tuh bilang gini, Ya. dalam hidup itu harus ada kegagalan, kamu habiskan dulu. Wah, Kalau kamu belum habis ya kamu nggak akan pernah sukses. ya. Harus ada penolakan dulu Betul. sebelum diterima jadi. Saya tuh bilang fair. Bukan saya kan asuransi terus saya ada rencana untuk supaya dia jadi asuransi, enggak. Saya bilang pure gini loh. Kalau kamu kegagalan kamu belum kamu habiskan, kamu kerja apapun setelah keluar dari asuransi pun akan sama hasilnya. Nggak ada hasil sama. Kalau kamu di asuransi bagus, kamu kemana-mana kamu kerja, kamu juga bagus. Kan dasarnya apa? Mentalnya bagus. Kerja apapun pasti menghasilkan. Karena dari dirinya orangnya sekarang. Karena orangnya kalau mentalnya sudah blok, nggak mau usaha, mau keliling kemanapun usaha, mau usahanya peluangnya bagus, peluangnya besar, dikerjain pun nggak akan jadi. Sama. Itu yang bedakan. Jadi kalau mau ambil kesimpulannya pertama, ya kalau udah dicoba jualan online sampai sekarang belum berhasil juga, mungkin kamu cocoknya jadi agen asuransi. Mungkin ya, kalau nonton mungkin ya. Yang kedua ya. Atau sebaliknya, ya buat teman-teman agent, kalau belum dapat prospek, coba jualan online ya. Ya. Kalau menurut gua sih jualan online itu paling gampang. Paling gampang. Paling gampang. Kenapa? Nggak pakai modal, nggak pakai tempat, nggak pakai pegawai. Ya. Nggak ditolak lagi sama Nggak ditolak lagi, cuma aja upload. Syukur-syukur ada yang beli, nggak dibeli, ya sudah. Nah, santai aja. Ya. Nggak ada penolakan, nggak perlu ketemu fisik ya. Betul. Apalagi kalau orang nggak mau coba kebangetan nih. Sudah nggak ada tenaga, tapi nggak mau coba. Kebangetan dong. Bangetan. Bener nggak? Kita aja kalau
Orang sales saja kelilingan naik sepeda motor panas-panas tuh. Gojek aja panas-panas kalau kerja. Ini tinggal di rumah tapi nggak mau coba. Kan berarti kebangetan kan? Kebangetan. Iya. Iya. Kalau gitu saya akan kasih beberapa pertanyaan ya untuk dijawab secara cepat ya. Online atau offline? Offline. Tetap offline ya? Iya. Online-nya padahal udah bagus loh. Tetap offline. Kalau gini sih, online ini kerjanya memang dibilang susah, ribet. Cuma istilahnya basic kan offline kita dulu. Kalau boleh pilih sih, aku pilih offline. Cuma sekarang kondisi pasar kan kita nggak bisa ngarepin dalam satu aja gitu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, ya kita harus bergantung sama dua. Cuma kalau suruh pilih, saya pilih offline. Pilih offline, oke. Shopee atau Lazada? Shopee. Main satu kategori atau palu gada? Satu kategori. Produksi sendiri atau impor? Produksi sendiri. Produksi sendiri ya. Jadi itu menutup mungkin satu kata lagi deh, satu kalimat buat teman-teman yang baru berjualan ya, kena mental block sampai sekarang belum laku-laku barangnya di online, mungkin motivasinya apa? Sekarang kalau pertanyaannya gini, kalau memangnya nggak laku, produknya baru diupload berapa? Wah, berapa? Kalau cuma 50 nggak laku ya wajar baru 50. Ya. Saya kalau ngasih masukan sih minimal 100 ke atas sih. Baru ada pembeli. Baru oke. Kalau cuma 50, ya kalau nggak ada yang jual wajar lah. Karena kan 50 sebenarnya kecil, penduduk Indonesia 280 juta. Kalau cuma hanya 50 produk, iya kalau produknya umum, jualan-jualan umum gampang jualnya. Kalau produknya yang kategori-kategori khusus, itu paling nggak harus 100 lebih. Kalau dia bilang 30 tuh, nggak ada yang beli tuh, ya wajar 30 aja kok yang di-upload. Ya wajar, nggak ada yang beli pasti. Oke. Harus, ya kalau saran sih 100 lebih lah. Harus 100 lebih ya? Ya, jadi kalau lah. belum 100, ya kamu tuh belum nyoba. Betul. Belum habisin jatah kegagalanmu. Betul. Ya. Dan saya ingin kasih satu tanda ya buat Om Jimmy, thank you, untuk jadi botakers. Okay, karena ini semangatnya semangat botakers nih. Oke, thank you. Semangat yang pantang menyerah, ngabisin kegagalannya untuk berhasil. Ya bukan untuk gagal lagi ya. Untuk berhasil, dan saya demen semangatnya. Di balik ketidaksempurnaannya, tapi dia punya semangat yang melebihi lah rata-rata orang. Ya, walaupun kena COVID ya, tadi masalah waktu pandemi, waktu di istilahnya tadi yang temennya nitip barang itu, tapi malah dijadiin titik baliknya. Dan ini semangat yang sama-sama harus kita punya ya. Kalau kita memang ingin sukses, bukan cuma jualan online, tapi dalam karir dan dalam kehidupan. Thank you banget Om. Sama-sama. Sudah join di sini, dan buat teman-teman yang belum subscribe dan jadi botakers ya, belum jadi botakers seperti Om Jimmy juga, supaya kita sama-sama boleh belajar dan bertumbuh dalam komunitas ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye. Kabar gembira botakers, kita akan mengadakan giveaway. Giveaway-nya adalah 2 jam free bedah toko untuk botakers. Dan nanti setelah kita menyentuh 30.000, kita akan ada live untuk giveaway-nya. Intinya, satu botakers yang beruntung nanti akan dapat free mentoring dari Om Botak one-on-one selama 2 jam. Thank you. Halo, saya Sony Kurniawan dari Gresik. Untuk acaranya ini keren banget ya untuk Marketplace Expert Class, karena di sini kita diajarin detail banget mulai dari basic sampai yang expert. Kesan 2 hari ini ikut emisi adalah nambah insight baru, terutama untuk banyak banget fitur-fitur Shopee yang belum aku optimasi. 2 hari selama mengikuti di Marketplace Expert Class, 2 hari ini keren banget. terkulik semua iklan, konversi. Pengalaman 2 hari ini itu benar-benar sangat berkesan. Jadi untuk pengalamannya sendiri itu benar-benar tahu apa yang harus dilakukan.